Pada Allah kita diberi kesempatan untuk saling berbagi, berkumpul di satu majelis yang insya Allah meskipun daring, meskipun online, semoga tujuannya tetap mencari ridhonya Allah dan betul-betul Allah ridhoi forum kita pada kesempatan malam hari ini. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah dan qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya yang mulia, juga seluruh umatnya termasuk kita di dalamnya. Dan kita berharap bahwa dari setiap sholawat yang setiap hari, setiap saat kita lantunkan, mengalir keberkahan dalam hidup kita di dunia wal akhirah. Jadi terkadang kita terlalu terbiasa bersholawat sehingga kadang tidak memaknai fadilah di balik besarnya sholawat itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyaallah. Teman-teman semua, kita berharap bahwa salah satu keberkahan dalam hidup kita itu didapatkan dari sholawat. Mbah-mbah kita dahulu kalau ngajarin sering sholawat saja. Mbah saya itu seringnya sholawat. Diba lah, kalau bahasanya diba ya, Parjanji, diba. Itu kan kitab-kitab yang berbicara tentang kecintaan kepada Rasulullah SAW, salah satunya ada sholawat kepada beliau. Nah, pada kesempatan malam hari ini, mungkin kita mau sedikit mengulik tentang keberkahan dalam hidup, Ustaz. Dan ini ada kaitannya dengan buku kedua yang Antum sudah tulis. Ini buku kedua ya? Dua. Betul. Ini buku kedua dan kita bersyukur teman-teman semua. Kita punya guru, punya ustadz yang punya tanda kutip bakat menulis, punya kegemaran menulis. Kalau teman-teman mau lihat tulisan beliau, banyak artikel-artikel beliau di internet. Salah satu blog yang sampai sekarang itu bisa diakses secara gratis itu di konsultasiruqyah.wordpress.com. Nah, itu banyak tulisan beliau. Semoga nanti disusul dengan tulisan-tulisan yang lain di akun Instagram di Nadif_Halyani dan QRM Official. Baik teman-teman semua, itu paling prolog dari kita. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Saya mohon maaf belum bisa memenuhi janji saya untuk ke Lumajang. Tiket sudah saya refund duluan gitu. Tiket sudah saya refund duluan karena yang pertama status COVID-19 di Lampung juga cukup mengkhawatirkan. Lalu saya harus melewati zona merah yang begitu banyak, Lampung, kemudian ke Bandara Soekarno-Hatta, lalu dalam pesawat selama 1,5 jam menuju Surabaya, yang kita nggak tahu tuh orang-orangnya seperti apa, lalu di Surabaya itu sendiri, lalu ke Lumajang. Jadi dalam rangka melindungi Ustadz Nadif beserta keluarga, maka saya putuskan saya enggak ke Surabaya. Jadi teman-teman, saya sebenarnya sudah beli tiket, niat mau silaturahim, kemudian pengen launching buku Jalan Keberkahan yang Sempurna ini langsung dari Lumajang. Ceritanya begitu. Tapi kemudian kok timbul keraguan di dalam hati saya ketika melihat status COVID-19 yang mulai membabi buta. Lalu saya minta tanya konsultasi sama Ustadz Nadif. Ini piye gitu. Saya harus berangkat atau enggak, kok saya ragu. Tanya dengan ibu. Nah, saya coba tanya sama umi saya. Nah, umi saya langsung ngomong, enggak usah berangkat. Kayak gitu. Ya sudah, kata umi saya ngomongnya enggak usah berangkat, ya sudah. Saya enggak berangkat. Meskipun kemudian Ustadz Nadif ngerayu-ngerayu saya untuk tetap berangkat. Mungkin beliau kangen dengan saya. Baik Ustadz Nadif, kita
mau ngobrolin sedikit lah tentang apa sih keberkahan itu gitu ya. Maka ya kayak ibaratnya saya mau ke Surabaya saja memang saya antum menyarankan untuk tanya dengan ibu gitu ya. Baru mau ke Surabaya saja keraguan itu harus konsultasi dengan orang tua. Gitu. Apalagi untuk hal-hal besar dalam hidup kita melibatkan keputusan itu dengan orang tua itu sesuatu yang sangat apa ya sangat dianjurkan mungkin. Mungkin itu salah satu eh, hal yang perlu kita lakukan dalam rangka mengundang keberkahan dalam hidup. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Ustadz Nadif Valiani, waktu dan tempat kami aturkan sepenuhnya. Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah teman-teman sekalian, ayah, bunda, teman-teman yang berbahagia, kita bersyukur karena Allah mudahkan kita untuk kembali bertemu walaupun masih dalam kondisi daring semacam ini. Semoga tidak mengurangi fadilah, tidak mengurangi manfaat, tidak mengurangi keberkahan majelis kita. Ini mungkin tidak terlalu formal ya. Saya hanya ingin flashback saja untuk memperkaya apa yang sudah menerima buku itu. Tentang definisi keberkahan terlebih dahulu sebelum nanti kenapa buku itu akhirnya dibuat dan kenapa stylenya kok simple banget, hanya 2 artikel. Itu kalau kelas Kerm online itu hanya 2 hari. Mengapa dibuat begitu? Yang pertama tentang keberkahan itu, kalau pendapat dari Ibnu Taimiyah kalau tidak salah, keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi bertambahnya kebaikan atas sesuatu. Jika sesuatu itu telah dimasukkan keberkahan di dalamnya, maka akan bertambah kebaikannya. Kebaikan itu dalam arti yang sesungguhnya bertambah manfaat, bertambah nilainya, kemudian bertambah keridhaan Allah atas peristiwa atau benda itu atau diri kita. Jadi sesuatu yang bertambah baik. Namun secara umum kalau misalnya kita lihat di sejarah ya, ada salah satu buku judulnya Kaya dan Berkah. Saya lupa judul aslinya dalam teks bahasa Arabnya, cuma terjemahannya begitu. Semua kisah-kisah yang dimaksud dengan keberkahan itu selalu terkait dengan kebaikan dan manfaat. Jika keberkahan itu terkait dengan usia didefinisikan usia yang berkah itu panjang. Walaupun berkah itu sendiri tidak selalu usianya menjadi panjang, tetapi manfaat. Kemudian ketika dikaitkan dengan ilmu, maka ilmu yang berkah itu akan berlangsung begitu lama, seperti kitab-kitab para ulama yang hingga hari ini kita masih bisa menikmatinya. Ada para ulama yang umurnya pendek tetapi mampu menghasilkan buku-buku yang luar biasa. Itu berkah. Bahkan di antara mereka ada yang belum sempat untuk menikah. Ya kalau orang lain melihat, oh berarti hidupnya tidak berkah. Tidak juga. Tapi sudut pandangnya adalah ada nilai manfaat lebih yang dihasilkan oleh orang-orang soleh ini. Kalau keberkahan itu dikaitkan dengan tanaman itu menjadi sangat luar biasa. Tanaman itu menjadi berbuah dengan sangat baik, jauh dari hama dan lain sebagainya. Makanya negeri Sabak itu dikategorikan negeri yang pernah diberkahi itu karena memang negeri yang makmur, gemah ripah jinawi. Kalau misalnya kita lihat di sejarah, ada dulu gandum yang tumbuh di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu besarnya sebesar biji kurma, dan itu semua sepakat bahwa itu definisi dari keberkahan. Jadi berkah itu secara umum kita meyakini bahwa berkah itu adalah sesuatu yang manfaat, sesuatu yang bertambah kebaikannya, sesuatu yang semua orang akan menerimanya. Tetapi keberkahan itu sendiri bukanlah sudut pandang kita. Maksudnya ada orang yang mungkin hidupnya sengsara,
menurut kacamata kita sengsara. Tapi sebenarnya hidupnya berkah. Kenapa? Karena ternyata dia mampu beramal dengan kebaikan. Nah, dari sini akhirnya kita punya satu kesimpulan yang lebih relevan, yang lebih mudah, bahwa keberkahan itu melekat pada amal kebaikan. Keberkahan itu melekat pada amal soleh. Jadi sesuatu yang telah melekat padanya keberkahan, maka sesuatu itu pasti akan mendekati pada kebaikan. Dan sebaliknya, jika sesuatu itu telah dicabut semua keberkahannya, maka dia akan semakin jauh dari kebaikan. Jadi ada negeri yang makmur seperti negeri Sabah, ada seseorang yang berkuasa seperti Nabi Sulaiman, dan kekuasaan atau kekayaan negeri itu berkah. Tapi ada juga sebuah negeri yang makmur luar biasa, punya kecanggihan luar biasa seperti kaum Ad, kaum Samud, namun itu semua bukanlah sebuah negeri yang berkah. Begitu juga dengan kekuasaan yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh Fir'aun, walaupun dia punya kekuasaan luar biasa, Qarun yang punya kekayaan luar biasa. Namun pada akhirnya itu semua bukanlah disebut sebagai keberkahan. Kenapa? Karena tidak membawa kepada ridha Allah SWT. Jadi akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa keberkahan itu selalu berujung pada ridha Allah SWT. Atau keberkahan itu adalah buah dari ridha Allah atas amal-amal kita. Tetapi kita tidak bisa mengukur, oh berarti orang yang hidupnya enak itu mendapatkan ridha Allah, belum tentu juga. Orang yang mendapatkan kemudahan, apakah itu artinya mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah? Belum tentu juga. Bisa jadi orang yang sakit, orang yang mengalami banyak musibah, dia adalah orang yang hidupnya penuh keberkahan. Kenapa? Karena setiap sakitnya menggugurkan dosa. Dia bisa menjadi lebih dekat dengan ibadah. Dia bisa menjadi lebih dekat dengan orang tuanya. Akhirnya kita punya kesimpulan yang tadi, bahwa sesuatu itu yang kalau Allah telah ridho, maka akan berujung pada kebaikan, prosesnya penuh dengan kebaikan, walaupun rasanya tidak enak. Jadi ini kita dudukkan dulu konsep tentang keberkahan itu, karena nanti kalau kita salah mendudukkannya, kita akan menganggap bahwa orang yang diberkahi itu adalah orang yang rezekinya lancar semua, mendapatkan keberkahan. Padahal tidak demikian. Puncak dari keberkahan itu adalah manakala kita berada di jalan Allah, kemudian Allah ridho kepada hidup kita, dan salah satu fadilahnya mungkin adalah Allah berikan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Jadi ini kunci dasar memahami keberkahan. Misalnya yang diburu adalah mencari harta, yang diburu adalah mencari kedudukan, kesuksesan, itu bukan ukuran. Itu bukan ukuran yang hakiki yang dimaksud dengan keberkahan. Jadi keberkahan hidup yang kita kejar adalah manakala kehidupan kita ini Allah ridha. Itu yang pertama. Yang kedua, ada banyak jalan sebenarnya untuk menuju keberkahan itu. Sesuatu yang telah diberkahi oleh Allah, maka dia akan menjadi jalan keluar ketika ada kesulitan. Ketika penyakit datang, kemudian Allah berkahi, maka penyakit itu akan mengundang banyak kebaikan. Kuncinya mengundang banyak kebaikan. Bisa jadi kebaikan itu adalah kesembuhan. Bisa jadi kebaikan itu justru mempererat antara suami dan istri, orang tua dan anak. Bisa jadi dengan sakit itu harta yang haram menjadi jauh dari dirinya. Bisa jadi dengan sakit itu kaki yang biasanya melangkah menuju kepada keburukan menjadi tidak pernah bisa melangkah pada keburukan. Bisa jadi dengan sakit itu yang dahulunya aktivitasnya banyak digunakan untuk hal yang negatif menjadi tidak pernah bisa melakukan hal yang negatif. Itu tanda bahwa itu keberkahan. Jadi poin pertama yang harus kita lakukan untuk menangkap apakah itu berkah atau tidak adalah ubah cara kita memandang apa yang terjadi dalam diri kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengundang keberkahan. Dan salah satunya adalah tema tentang orang tua. Itu yang semua, saya kira semua sepakat. Orang yang non-muslim pun saya kira mereka juga akan berpikir yang sama, bahwa berbuat baik pada orang tua itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Orang beriman maupun tidak beriman punya kesepakatan yang sama. Kita punya kesepakatan yang sama.
bahwa mendekat pada orang tua itu sesuatu yang besar. Dalam beberapa riwayat disebutkan oleh Ibnu Jauzi misalnya, bahwa doa orang tua itu bisa memperkokoh harta sang anak dan bisa memperkokoh sang anak. Jadi kalau anak punya masalah, itu orang tua bisa menjadi jalan keluar. Nanti mungkin di lain anak. Jika anak terseok-seok perjalanan hidupnya, maka orang tua yang bisa menatanya kembali. Ini bukan kalimat dari Rasulullah, tapi kalimat dari Hasan. Kemudian kalau misalnya anak mengalami masalah rezeki, maka orang tua bisa menjadi jalan keluarnya. Jadi ini pentingnya, Masya Allah, kalau kita sebagai anak masih punya orang tua, rasanya separuh dari perjalanan hidupnya itu sangat mungkin ada di dalam genggaman orang tua. Nah, teman-teman sekalian, itulah kenapa akhirnya kita memilih tema ini untuk dibahas. Karena logika yang selama ini ada dalam pikiran kita adalah, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin meraih apapun, maka berkorbanlah besar-besarannya untuk meraih apa yang kita inginkan itu, pikirannya. Kalau kita ingin memperoleh sesuatu, maka berkorbanlah untuk mendapatkan sesuatu itu. Semakin besar pengorbanan kita untuk hidup kita, maka itu yang akan kita dapatkan. Tapi sebenarnya ada yang berkorban jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Saya ulangi ya. Jadi kalau kita berasumsi bahwa semua yang akan kita peroleh itu adalah karena pengorbanan diri kita. Kalau kita berkesimpulan bahwa semua yang kita raih adalah karena kita harus berkorban, maka sebenarnya ada yang jauh lebih besar pengorbanannya atas hidup kita. Siapa beliau? Beliau adalah orang tua kita. Jadi saya kadang menyimpulkan bahwa perjalanan hidup kita dari awal hingga akhir itu bukan semata-mata pengorbanan kita, tetapi justru pengorbanan orang tua. Kita mungkin berkorban luar biasa untuk mencapai kesuksesan dengan kerja keras, dengan membanting tulang, keluar keringat, ikut pelatihan, dan lain sebagainya. Itu semua kita anggap sebagai harga pengorbanan untuk meraih masa depan. Kita korbankan waktu, kita korbankan tenaga untuk meraih apa yang kita inginkan. Tapi pada saat yang sama sebenarnya, ada orang yang pernah mempertaruhkan nyawanya untuk kita. Dan itu adalah orang tua. Maka tidak mengherankan jika kita mungkin membuat kesimpulan sederhana begini. Apa yang kita raih hari ini adalah kumpulan dari pengorbanan. Pengorbanan siapa? Pengorbanan diri kita dan pengorbanan orang tua kita. Isyarat ini kita dapatkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Di situ Allah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang kita baca atau disarankan untuk dibaca pada orang yang telah memasuki usia dewasa. Idza balagha asyuddah, ketika mereka dewasa, wa balagha 40 sanah, atau mereka telah mencapai usia 40 tahun. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah, dan seterusnya. Doanya adalah, ya Allah, jadikan aku bersyukur kepadamu, ilhamkan kepadaku untuk bersyukur kepadamu dan kepada kedua orang tuaku. Doa ini diajarkan pada orang yang telah memasuki usia dewasa atau usia 40 tahun. Seolah-olah kita sedang diingatkan oleh Allah SWT, kita mampu mencapai usia 40 tahun dengan semua atribut yang telah kita dapatkan, dengan semua perolehan yang kita telah ambil, rezeki, jabatan, karir, pasangan, anak, rumah. Di usia 40 tahun rata-rata kita telah mendapatkan itu semua. Lalu
di usia itu Allah mengajarkan kita doa untuk mengingat kembali orang tua. Seolah-olah kita sedang diingatkan apa yang kita raih ini adalah perjalanan yang panjang, pengorbanan dari diri kita sendiri, dan ternyata di situ juga ada pengorbanan orang tua. Makanya kemudian kita diingatkan bersyukur pada orang tua. Di usia berapa? Di usia 40 tahun. Di usia 40 tahun. Di usia-usia itu sebenarnya biasanya kita sangat terobsesi terhadap masa depan. Sangat terobsesi terhadap anak-anak kita. Sangat terobsesi terhadap pasangan, bisnis, dan lain sebagainya. Namun ternyata Al-Quran mengajak kita untuk flashback ke masa lalu di usia 40 tahun itu. Tentang orang tua. Sekali lagi tetap tentang orang tua. Artinya seolah-olah Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang satu hal. Seberapapun jauh kaki kita melangkah, sampai seberapapun jauh kita menguasai sesuatu, di situ ada pengorbanan kita, tetapi ada pengorbanan orang yang jauh lebih besar, yaitu pengorbanan dari kedua orang tua kita. Nah, inilah yang akhirnya mendasari kenapa buku ini menjadi ditulis. Karena di usia 40 tahun yang kita rata-rata di usia-usia ini, kita perlu ingat kembali untuk menoleh ke belakang. Bahwa di fase kita sekarang, setelah semua ada dalam tanda kutip dalam genggaman kita, karir, bisnis, anak, istri, suami, atau apapun yang sekarang sudah ada di dalam genggaman kita, betul ada pengorbanan kita di situ, tetapi ada pengorbanan orang lain di dalamnya, yaitu orang tua kita. Pendapat yang paling jelas tentang hal ini yang tadi saya sebutkan disampaikan oleh Al-Hasan, bahwa doa orang tua itu yusabbitul mal, mengokohkan harta, doanya orang tua itu. Yang kedua, mengokohkan keturunan. Jelasan ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam buku beliau. Nanti kalau sempat, ini buku Moroji'nya. Ini buku referensi aslinya. Nanti bisa cari buku ini ya. Buku ini betul sekali. Isinya tentang berbakti sama pada orang tua. Luar biasa sekali penjelasan riwayat-riwayat di buku ini. Walaupun ada beberapa yang tidak diperjelas status riwayatnya. Tapi secara ibrah, pelajaran ini sangat baik untuk bisa diambil pelajaran. Nah, itu teman-teman sekalian, alasan kenapa buku ini kita ambil. Karena kita ingin mencari jalan keluar atas semua permasalahan kita. Yang kedua yang menjadi alasan adalah kita sekarang ini menemui banyak masalah di anak-anak muda, di adik-adik di milenial. Kalau dulu di zaman kita mulai memasuki fase melepaskan diri dari orang tua itu di usia SMP, SMA, mungkin SMA lah, kita mulai belajar untuk lepas dari orang tua. Mulai punya kehidupan sendiri begitu. Namun di hari-hari ini, di zaman sekarang ini, anak SD pun dia sudah bisa melepaskan diri dari orang tuanya. Melepaskan dalam tanda kutip, melepaskan diri bahwa dia punya kehidupan sendiri. Di mana kehidupan sendirinya itu? Di komunitasnya. Melalui alat yang sangat menakjubkan bernama HP. Dia bisa memiliki kehidupan sendiri yang orang lain tidak bisa mencampuri kehidupannya. Dan itu yang menyebabkan orang tua semakin hari semakin jauh dengan anak-anaknya. Dulu waktu kita masih SD, SMP, ketika kita punya komunitas di sekolah, begitu sekolah selesai kita pulang, ya kita adalah bagian dari orang tua kita. Bahkan nyaris di masa-masa itu mungkin problemnya tidak sekompleks hari ini. Anak-anak SMA misalnya yang tidak ngekos, meskipun dia punya dunia baru di luar, tapi sebagian besar dunianya adalah tetap dengan keluarganya. Tapi hari ini tidak. Anak bisa serumah dengan orang tua, tapi dia bisa punya keluarga sendiri, bisa punya teman sendiri, yang orang tua tidak bisa mengintervensinya. Inilah yang mengkhawatirkan di kita hari ini. Kenapa akhirnya kita menjadi sulit untuk mengendalikan keluarga kita. Saya beberapa kali menemukan keluhan orang tua tentang anak yang sudah menghafal sekian juz, namun kemudian menjadi sulit untuk terkendali setelah selesai dari pondoknya. Ini problem kita bersama.
Ini yang dekat dengan agama, apalagi yang tidak dekat dengan agama. Nah, salah satu jalan keluarnya adalah mengembalikan kedudukan orang tua pada diri anak. Karena problem terbesar hari ini adalah orang tua tidak didengar ucapannya. Anak sulit sekali mendengar nasihat orang tua. Dia lebih senang mendengar nasihat temannya. Dia lebih senang mendengarkan nasihat komunitasnya dibandingkan dengan nasihat orang tua. Jadi permasalahan dasarnya ada hubungan yang renggang antara anak dan orang tua. Itu yang terjadi di hari-hari ini. Sekarang semua anak bisa mencari pelampiasannya. Ketika dia tidak ada hubungan dengan orang tua, dia dengan mudah mencari pelampiasannya meskipun di dalam kamar. Dia punya kehidupan sendiri yang tidak pernah bisa dicampuri oleh orang tuanya. Ini yang sangat menyedihkan, sehingga kita bersama dalam rumah tapi tidak pernah bisa menyatu. Kawan-kawan sekalian, beberapa waktu yang lalu saya dapat cerita dari salah satu konselor kita di konseling Qurani, Bu Desi dari Banjarmasin. Beliau sedang menterapi salah satu anak, yang anak ini melawan orang tuanya, anak SD. Dia meminta HP terus-menerus, kemudian ketika tidak dikasih HP, dia bisa mengucapkan malam ini harus ada darah yang tertumpah gitu. Ya, dia punya kosakata semacam itu. Ternyata setelah ditelusuri kebiasaannya apa, dia ternyata punya komunitas, teman sekalian. Jadi komunitas ini dia punya grup. Di grup ini mereka adalah para penggemar drama Korea. Di grup ini mereka penggemar drama Korea. Di grup itu kemudian mereka saling mengambil peran persis seperti di drama Korea itu. Jadi ada yang berposisi sebagai ayah, ada yang berposisi sebagai anak, ada yang berposisi sebagai ibu. Jadi mereka di grup itu berperilaku, berucap, diskusi, memecahkan masalah, laksana film di drama Korea itu. Itulah sebabnya akhirnya orang tua semakin sulit mengendalikan. Karena ternyata dalam alam imajinasi anak-anak ini, dia punya orang tua sendiri. Di mana? Ya di grup itu. Mereka para penggemar drama Korea. Dan ini yang tantangan luar biasa. Dan salah satu jalan keluarnya adalah mengembalikan anak pada orang tua. Salah satu cara mengembalikan anak pada orang tua adalah dengan menyentuh sisi rohaninya. Itu sebabnya buku yang sangat kecil ini tidak banyak bobot, tidak banyak dalil, tidak banyak referensi yang berat, karena memang yang sebenarnya kita tuju adalah mereka yang selama ini agak menjauh dari orang tuanya. Mereka yang telah masuki usia SMA, kuliah, keluarga baru, yang orientasi pikirannya lebih banyak ke dirinya sendiri. Dan buku ini saya berharap mereka jadi ingat gitu, saya ada sesuatu yang besar di hidup saya, yaitu orang tua. Hanya itu yang saya inginkan dari buku ini. Makanya bahasanya sangat sederhana. Saya hanya ingin membolak-balik isi pikiran dan batin mereka bahwa ada sesuatu yang sangat besar, yang lebih besar dari hidup mereka sendiri, yaitu orang tua. Yang itu telah diabaikan hanya karena mereka punya komunitas, punya kehidupan baru. Nah itu teman-teman sekalian, dan hanya 2 artikel saja yang saya ambil dari kelas. 1 artikel saya ambil dari kelas online kemarin, 1 artikel baru yang saya buat. Saran saya nanti bagikan ini untuk adik-adik, untuk anak-anak kita, ajak mereka untuk mengajak orang lain untuk menjadi anak yang baik. Semoga Allah jadikan anak-anak kita juga anak-anak yang baik. Saya terharu sekali ketika beberapa yang menjadi ke saya mulai menemukan benang kusutnya, jalan keluar dari benang kusut dalam kehidupannya. Saya melihat anak-anak muda begitu yang Masya Allah, mereka akhirnya menemukan yang terlewatkan di masa lalu tentang orang tuanya. Itu sangat berharga, sangat berharga. 1, orang tua itu menjadi solusi dari seluruh kehidupan kita sendiri. 2, itu menjadi sumber keberkahan dalam hidup kita dunia dan akhirat. Tidak ada amal yang paling cepat menghapuskan dosa kecuali amal soleh kepada orang tua, berbakti pada orang tua. Bahkan ada satu kalimat yang di bukunya Ibnu Jauzi ini,
walaupun status riwayatnya masih diperdebatkan ya. Siapa saja yang berbuat baik pada orang tuanya, berbakti pada orang tuanya, silahkan dia berbuat dosa apa saja, karena dia pasti akan diampuni. Siapa saja boleh beramal kebaikan apapun saja, tapi dia akan tetap masuk neraka, karena dia durhaka pada orang tua. Itu kalimat itu menohok sekali, yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam buku beliau. Kalimat itu juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Jadi ini teman-teman sekalian, ini tema yang tidak pernah selesai dalam kehidupan kita. Bagi kita semua yang ingin mendapatkan jalan kemudahan dalam hidup, mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat, jangan lewatkan berbakti pada orang tua dan doa orang tua. Jika hari-hari kita ketika Ramadan kita berdoa, ya Allah ampunilah dosa saya, sekarang tambahi, mintalah temui orang tua, temui ibu, lalu minta beliau untuk mengaminkan. Ibu, tolong aminkan doa saya. Lalu kita doa, ya Allah ampunilah dosa saya. Lalu ibu mengaminkan. Kalau selama ini kita berdoa, ya Allah mudahkan rezeki saya. Setelah ini doanya ditambah. Temui ibu, lalu kita berdoa, ya Allah mudahkan rezeki saya. Minta ibu untuk mengaminkan. Kalau selama ini kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari siksa api neraka. Nanti doa di samping ibu, minta ibu mengaminkan. Ya Allah, bebaskan aku dari api neraka. Biarkan ibu yang mengaminkan. Karena doa orang tua itu doa yang mustajab. Jadi nanti kalau nelpon ibu, jangan cuma minta, ibu doakan saya rezekinya lancar. Ya jangan cuma itu, tapi ditambah. Ibu doakan saya dibebaskan dari api neraka. Doakan saya dibebaskan dari siksa kubur. Doakan saya diringankan ketika di padang mahsyar. Doakan saya menjadi ahli surga. Doa beliau insya Allah sangat powerful. Mudah-mudahan Allah ijabah hajat-hajat kita. Mungkin itu Daus ini apa namanya prolog sekilas tentang ya mengapa buku kecil ini ada. Mana ini Daus? Halo, Sadaus, monitor. So, cukup menarik penjelasannya dan memang luar biasa sekali. Ustaz Mukhtar sudah baca belum? Sudah sampai meneteskan air mata. Masya Allah. Dan sebenarnya buku sudah hadir kemarin, cuma baru baca beberapa hari kemudian karena saya nyari momen yang pengen fokus gitu bacanya gitu. Dan ternyata benar ketika fokus mengkhususkan untuk baca buku ini, wah sangat menyentuh sekali, Masya Allah, luar biasa. Tafadhol, Kang Daus sudah ada. Iya, saya menyimak saja beliau. Dari sekian banyak pilihan media dakwah, saya mengenal antum cukup lama gitu. Dari sekian banyak pilihan media dakwah, mengapa antum memilih buku dan ini buku kecil gitu ya. Kalau saya sebutnya buku saku inspiratif gitu. Dari sekian banyak pilihan media dakwah, mengapa antum memilih buku sebagai media dakwah untuk yang ini, untuk tema ini gitu. Kecenderungan yang terjadi sekarang ini, Ustaz teman-teman sekalian, orang sulit mendengarkan nasihat secara langsung. Kecenderungan yang nampak sekarang dari kasus-kasus terapi ya, kecenderungan orang susah untuk mendengarkan nasihat, termasuk dari orang tuanya. Kecenderungan yang terjadi adalah orang mau mendengarkan nasihat itu dengan inisiatif sendiri. Makanya banyak orang yang akhirnya bisa hijrah dengan melihat tayangan di YouTube. Namun ada yang berbeda antara YouTube dan tulisan. Halo? Iya. Suara jelas ya? Jelas. Jadi kalau di buku itu melibatkan beberapa organ sekaligus. Mata, kemudian tangan berinteraksi, pikiran berinteraksi. Berbeda dengan tayangan di YouTube. Jadi yang aktivitas yang berproses betul-betul itu yang bisa mengakses rohani secara langsung dan pikiran secara langsung itu buku. Itu makanya kemudian kenapa ini tidak kita buat dalam bentuk penjelasan di YouTube saja.
karena penjelasan di YouTube video itu kecenderungan kita adalah pasif mendengarkan. Sedangkan buku itu interaksi secara rohani itu terjadi. Itu kenapa akhirnya saya lebih senang menulis, lebih senang menyampaikan dalam bentuk buku atau artikel. Di samping karena bahasa tulisan itu bisa dipilah, bisa disortir kalau keliru, bisa diarahkan ke hal yang lebih baik kalau misalnya salah, bisa ditata. Baik, baik. Jadi memang pilihannya bijak melihat kondisi pasar yang ada pada saat ini atau segmen dakwah yang mungkin belum tersentuh ya. YouTube mungkin menyentuhnya, tetapi ada bagian-bagian tertentu di segmen dakwah yang belum bisa kita sentuh. Dan saya selalu percaya bahwa memang buku itu dapat merubah orang. Ya sama seperti YouTube yang kemudian dapat menginspirasi banyak orang. Tetapi kemudian jangan lupakan bahwa ada buku juga yang bisa merubah orang lain. Dan ini menarik teman-teman semua. Buku saku ini dirancang 10 menit selesai ya bacanya insya Allah. Jadi kalau intens membaca paling 10 menit. Jadi kalau kita ketemu teman, kita punya teman nih, atau punya keluarga, punya keponakan misalkan, atau punya adik yang ingin kita nasihati. Tapi seperti itu Ustaz, kecenderungan orang itu kemudian sulit menerima nasihat kecuali atas inisiatifnya sendiri. Nah, buku ini saya rasa cocok untuk itu. Kalau teman-teman bisa melihat di video testimoni yang di-share Ustadz Nadif tentang teman-teman milenial, itu teman-teman dari salah satu teman saya di Jakarta. Beliau kerja di salah satu perusahaan teknologi informasi di bidang pengembangan aplikasi ya, pengembangan program lah. Lalu beliau kasih tuh buku ini. Dan beliau cerita saya di belakang layar, sebenarnya kalau aslinya mereka itu udah pada nangis-nangis semua, cuma karena di kantor ketika di video nggak mau mereka menunjukkan nangisnya, padahal itu pada nangis semua. Rata-rata kemudian merasa terduduk dan terdiam, dan rata-rata teman-teman begitu. Kecuali yang belum dapat bukunya, kayak Mas Taufik, bukunya belum sampai. Aku cerita aja ya. Jadi saya dahulu teman-teman, saya bantu ngedit ini ya, saya bantu ngedit tulisan ini di awal sampai akhir itu. Ya sama, saya ini insya Allah ditulis dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berdoa, dan dalam keadaan berzikir kepada Allah. Jadi ketika nulis itu banyak air mata yang tertumpah. Jadi bahasanya insya Allah bisa lebih dipahami. Nah, ini kalau teman-teman semua ingin menjadi apa ya, kalau bahasa saya itu agent of change gitu, merubah kehidupan orang lain, mulailah dengan hal yang sederhana lewat buku saku ini. Insya Allah ide tentang merubah jalan hidupnya orang itu ada di sini. Salah satunya adalah dengan mengembalikan mereka kepada orang tuanya, karena di sana ada jalan keberkahan yang luar biasa. Saya ingin tambah Ustaz, bahwa ternyata kalau tak pikir-pikir, kalau kita pikir bersama, ternyata memang berbakti kepada kedua orang tua atau orang tua itu sendiri adalah puncaknya segala kebaikan ya. Salah satu contoh misalkan di dalam hadis yang juga disampaikan di dalam buku ini, ketika ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah melaksanakan sholat, sudah melaksanakan puasa, sudah melaksanakan zakat, sudah melaksanakan haji, maka apa yang Allah akan berikan kepadaku? Lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab, jika kamu telah melakukan sholat, telah berpuasa, berzakat, kemudian berhaji, ibadah yang sudah dilakukan dengan baiknya begitu, maka dirimu akan mendapatkan surganya Allah, mendapatkan ampunannya Allah, mendapatkan pahalanya dari Allah. Kecuali jika engkau durhaka kepada orang tuamu. Bahwa ternyata nilai ibadah kita itu sangat tergantung dengan apa hubungan kita dengan orang tua kita. Di sisi yang lain di surah Yusuf dikatakan ketika saudara-saudara Yusuf alaihissalam ketika melakukan kekhilafan yang begitu luar biasa, sama ketika mereka mengatakan, wahai ayahku mohonkan ampun untukku atas kehilafan. Ya. Artinya memang hampir seluruh kebaikan yang besar itu muaranya ternyata ada pada
kedua orang tua. Apalagi kemudian ketika Al Hasan mengatakan dua orang tua itu dapat mengokohkan harta, yang kedua dapat mengokohkan keturunan. Artinya memang luar biasa. Nah, dan kalau kalau kata Antum tadi, ketika ruwet gitu, benangnya begitu kusut dan tidak ketemu bagaimana cara mengurainya, cara paling sederhana saja kembali kepada kedua orang tua kita. Dahulu kita nggak tahu apa-apa, kemudian bisa tahu apa-apa, salah satunya karena orang tua kita. Dahulu kita nggak bisa berjalan, akhirnya bisa berjalan, bisa berlari, manjat pohon, bisa berenang dan sebagainya, itu salah satunya karena orang tua kita. Kalau dahulu kita nggak bisa melihat dengan jelas, sekarang kita bisa melihat dengan jelas. Kalau dahulu kita nggak bisa membaca, akhirnya bisa membaca. Semuanya ada peran orang tua di dalam. Seharusnya rumus yang sama juga kita lakukan pada hari ini ketika kita bingung dengan permasalahan hidup kita. Ya, mungkin jawabannya ada pada kebijaksanaan orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab.